Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna min amrina warzuqna min haitsu ahtasib wa haitsu la ahtasib. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'a. Maha suci Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita dipertemukan di media online ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi wasilah Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa kita, ya, kemudian merahmati kita dan menerima semua amal ibadah kita pada bulan suci ini. Sehingga mudah-mudahan ending dari perjalanan kita di bulan Ramadan tahun ini, Allah angkat martabat dan derajat kita menjadi muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya, bertakwa di hadapan Allah, mungguh Allah adalah sesuatu yang sangat dinantikan dan dicita-citakan. Karena ada banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan atau fasilitas yang diperoleh dari Allah bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di antaranya adalah orang yang bertakwa akan Allah ajarkan hikmah. Orang yang bertakwa akan Allah ampuni dosa-dosanya. Orang yang bertakwa akan Allah selamatkan dari azab dan api neraka. Orang yang bertakwa akan Allah lindungi. Orang yang bertakwa akan Allah karuniakan rezeki min haitsu la yahtasib, dari yang tidak pernah ia perkirakan sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa adalah orang yang akan senantiasa diberikan kemudahan dan solusi atas berbagai persoalan di dalam hidupnya, dan ia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah ia perkirakan sebelumnya. Masya Allah. Sehingga kaum muslimin sangat merindukan derajat itu ia dapat. Dan Ramadan adalah momentum yang sangat istimewa, yang sangat mulia, yang sangat pas untuk melakukan akselerasi bagaimana kita bisa meraih takwa. Baik sahabat online yang dirahmati Allah, kemudian juga salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita di antaranya. Mudah-mudahan Allah mencatat kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di yaumil kiamat kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sahabat online yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang mulia ini Ustaz diberikan amanah untuk sedikit menyampaikan terkait dengan masalah keajaiban dan keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Landasan nakli terkait dengan sedekah, kita bisa melihat firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. La khaira fi katsiri min najwahum ila man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia
Dan siapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridhaan Allah, tentu kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Ya. Jadi la khaira fi katsiri min najwahum illa man amar bi shadaqatin, di antaranya. Tidak ada bisikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang-orang yang menyuruh bersedekah. Ya, jadi gosip yang paling istimewa, yang paling agung, yang paling besar di hadapan Allah adalah bisikan-bisikan yang mengajak orang berbuat baik. Salah satunya di antaranya adalah mengajak infak atau berinfak. Nah, kemudian sahabat online yang dirahmati Allah, apa yang harus kita sedekahkan? Yang harus kita sedekahkan, ya, kita bisa melihat di dalam surat Al-Imran ayat 92. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebagian dari apa yang kamu sayangi dan sesuatu apa juga yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi bertadhiyah, berkorban, berinfak, bersedekah adalah sesuatu yang membuat hilang dari kita, dari bagian kehidupan kita, dari bagian yang kita cintai. Jadi terasa baik secara akli, secara fikrah kita, secara pikiran kita, ataupun secara perasaan kita, bahwa apa yang kita berikan ini adalah sesuatu yang memang benar dikorbankan dan bernilai. Dan ada rasa kehilangan, ada nilai pengorbanan, ada nilai perjuangan, dan nilai itu dilandaskan pada lillah, semata-mata karena Allah. Nah, itulah sedekah yang akan mendapatkan kejutan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misal ketika kita ingin mensedekahkan pakaian, cari pakaian yang masih kita suka, yang masih bernilai bagi kita. Dan insya Allah ketika yang kita sedekahkan adalah sesuatu yang bernilai, orang pun akan lain meresponnya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala akan merespon dengan balasan yang balasannya dilipat gandakan, apalagi di bulan Ramadan itu bisa mencapai 700 bahkan 1000 kebajikan. Kemudian yang berikutnya, sahabat online yang dirahmati Allah. Sedekah ini memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah. Kita juga bisa melihat di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah lipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Di hari biasa bisa Allah lipat gandakan sampai berlipat-lipat. Apalagi kalau ini terjadi pada bulan yang mana amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timing untuk bersedekah idealnya, sahabat online merahmati Allah, adalah sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam surat At-Talaq, yaitu kita berinfak ini tepatnya pada sesuatu yang itu tadi, pada situasi yang sulit. Ya. Allah berfirman bagi hambanya yang kesulitan ekonomi untuk bersedekah. Ya. Pada situasi yang sulit memberikan pahala yang sangat luar biasa. Tepat sekali hari ini. Di era wabah corona sangat banyak orang yang kena dampak. Bahkan mungkin kita juga kena dampak. Tapi di sini Masya Allah, tabarakallah, hadirin rahmati Allah, kalau kita berinfak, bersedekah pada situasi yang seperti ini, jelas kita menghilangkan, mengorbankan, bahkan mengutamakan
itsar, mengutamakan orang lain di atas kepentingan dan kebahagiaan kita, maka subhanallah tidak terbayang bagaimana balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Talaq ayat 7 firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 7, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Tentu sahabat online yang dirahmati Allah, di dalam ibadah ini kita juga melakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Allah tidak hendak membebani, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian di ayat lain Allah menegaskan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan bulan Ramadan ini, ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'a. Barang siapa yang memberi makan orang puasa, maka baginya pahala layaknya orang yang puasa, tanpa mengurangi pahala yang tengah berpuasa sebut sedikit pun. La yanqusu min ajrihi sha'imin, la yanqusu min ajri sha'imi syai'an, tidak dikurangi sedikit pun pahala. Ketika hari ini kita memberikan infak, sedekah, memberikan harta kita untuk orang yang berbuka pada saat saum, maka kita mendapatkan pahala saum senilai apa yang ia dapatkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, jika kamu berbuat demikian aku memberi infak kepada kalian. Jadi hadirin dirahmati Allah, di antara janji Allah, ya, yang qat'i, yang pasti, ya, dan tidak ada yang pasti kalau janji Allah, di antaranya adalah infak, bahwa harta yang diinfakkan sama sekali tidak akan hilang, tidak akan berkurang, bahkan pasti bertambah. Karena infak dan sedekah juga merupakan bentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis qudsi disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil, wahai hambaku, kata Allah, kasihlah aku makan. Kemudian para hamba bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah Allah ini kan Maha Pemberi rezeki? Tidakkah Allah ini membutuhkan makanan? Kenapa Allah meminta makan kepada hamba-hambanya? Kata Nabi, barang siapa yang memberikan makan kepada orang-orang yang layak untuk dibantu, kepada fakir miskin, kepada jombo, anak yatim, kemudian wanita-wanita dan orang-orang di panti-panti jompo yang sudah tidak mampu untuk menjemput rezeki, ya kasih, kita kasih. Maka pada hakikatnya sama kita dengan mengasih makan dan berderma kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah. Nah, kemudian untuk berinfak ini ada banyak juga timing yang bisa kita lakukan. Jelas yang pertama, kesempurnaan kita berinfak manakala akan menjadi sesuatu yang istimewa, yang ajaib pada kita pada saat satu infak itu semata-mata dilakukan mencari rahmat, mencari karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang diinfakkan adalah sesuatu yang bernilai, yang berharga, yang jelas-jelas dibutuhkan oleh orang yang menerima infak. Kemudian yang ketiga, yang diinfakkan ada sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang menurut kita ini memiliki bagian dari kehidupan kita, yang mungkin ketika kita lepaskan akan mengganggu pikiran psikologis kita. Nah, kemudian dari segi timing, hadirin yang dirahmati Allah, tentu bisa mungkin
berinfak kecuali dengan niatan syiar. Boleh kita terlihat apalagi sekarang di musim wabah, di foto, di upload, niatkan semata-mata ini untuk mengajak dan memberikan inspirasi kepada orang lain agar orang lain pun melakukan hal yang sama, karena begitu banyak orang-orang yang kena wabah, kena dampak saat ini yang butuh pertolongan kita. Nah, kemudian ada juga waktu-waktu istijabah, waktu-waktu yang luar biasa. Di antaranya adalah di waktu subuh. Bahkan Sayyidina Ali itu senantiasa memikul beras, memikul makanan, memikul gandum, kurma, memikul susu, memikul makanan pada saat itu. Ia senantiasa ia berikan langsung kepada masyarakat, kepada umat, dan ia ketuk pintu-pintu mereka adalah tepatnya di waktu subuh, untuk memastikan di pagi hari mereka bisa makan, untuk memastikan di pagi hari mereka bisa memiliki harapan untuk bisa hidup di hari itu. Dan pada saat di sepertiga malam, di waktu-waktu subuh ada waktu di mana pergantiannya para malaikat, dan pada saat itu para malaikat menyaksikan kita sedang melakukan amal soleh, yang bersedekah, yang berinfak. Kemudian salah satu keutamaan keajaiban kenapa menolong orang lain, kenapa berinfak menjadi sesuatu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab hadirin rahmati Allah. Tidak ada manusia yang akan mendapatkan cinta Allah kecuali ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang akan mendapatkan ridho Allah kecuali ia mendapatkan ridhonya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain ia mencintai sesuatu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sekalipun menjelang ajalnya tiba, menjelang malaikat menjemput rohnya Rasulullah, yang ia khawatirkan, yang ia titipkan, yang ia sebut adalah ummati, ummati, ummati. Maka pada saat kita hari ini menolong si fakir miskin, menolong yatim, menolong orang-orang yang punya masalah, menolong orang-orang yang kemiskinan, menolong orang-orang yang kena dampak wabah corona sehingga jatuh dalam kesulitan, kemudian ia tolong, mereka semua adalah umatnya Muhammad. Mereka adalah ummati, ummati sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maka pada saat kita melakukan semata-mata karena Allah, kemudian kita istiqamah melakukannya, maka kejutan-kejutan, balasan-balasan dari Allah, Masya Allah, tabarakallah. Di hari itu akan Allah hadirkan rasa optimisme, kebahagiaan, kebercukupan, rezeki min haitsu la yahtasib, kesehatan, keberkahan hidup, keharmonisan rumah tangga, kesuksesan bisnis, perlindungan dari gangguan syaitan laknatullah. Bahkan kalaupun diwafatkan, kita bisa jadi dalam posisi yang husnul khatimah. Dan yang sangat luar biasa, harta yang kita sedekahkan adalah di antara amal soleh, rezeki, harta yang akan mengalir ila yaumil qiyamah, sampai akhir kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah sahabat online yang dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan merahmati kita semuanya, dan mengumpulkan kita suatu kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.